Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kirana Aditya Moza dengan NPM 2417051057 dari program studi Ilmu Komputer kelas A. Di video ini, saya akan membahas satu pertanyaan pilihan ganda tentang materi Deterministic Finite Automata atau DFA. Pertanyaan ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Jadi pertanyaannya itu Pertanyaan itu, DFA adalah jenis automata yang banyak digunakan dalam teori komputasi. Manakah pertanyaan berikut yang benar tentang DFA? Di sini pilihannya itu ada DFA bisa memiliki lebih dari satu transisi berbeda untuk simbol yang sama dari satu state. Kemudian ada DFA selalu memiliki transisi tunggal yang pasti untuk setiap simbol pada setiap state. Kemudian yang selanjutnya ada DFA tidak dapat mengenali bahasa formal, hanya digunakan untuk gambar diagram. Kemudian ada DFA sama dengan NFA karena keduanya selalu memiliki lebih dari satu kemungkinan transisi. Jadi berdasarkan pencarian saya, itu jawaban yang benar itu adalah B. Tapi sebelumnya kita bahas dulu kenapa jawaban sebelum kita bahas kenapa jawabannya B, itu kita pahami dulu apa itu DFA. Jadi DFA atau Deterministic Finite Automata adalah mesin yang terdiri dari sejumlah state atau keadaan. Karena state itu kan adalah keadaan ya. Mesin ini membaca input satu per satu dan untuk setiap simbol input ada aturan transisi yang menentukan ke state mana mesin akan berpindah. Kata deterministik itu berarti jalurnya selalu pasti. Jadi untuk setiap state itu setiap simbol input hanya ada satu transisi yang mungkin. Tidak boleh ada kebingungan atau lebih dari satu pilihan. Nah, kenapa jawabannya B benar? Itu karena sifat utama DFA adalah deterministik. Pada setiap DFA, setiap kombinasi antara state atau simbol input hanya punya satu transisi yang pasti. Nah, untuk pilihan yang lain yang pertama ini salah. Karena apa? Karena lebih dari satu transisi untuk simbol yang sama adalah ciri khas NFA. Nah, untuk yang ini salah karena DFA justru bisa mengenali bahasa formal, misalnya bahasa biner tertentu. Kemudian yang ini itu juga salah karena DFA tidak sama dengan NFA. Walaupun keduanya sama-sama finite automata, perbedaan utamanya ada di sifat deterministik versus non-deterministik. Contoh nyata penerapan DFA itu DFA bisa dipakai untuk menghitung jumlah angka biner ganjil atau genap atau dalam compiler untuk mengenali token dalam program. Nah, untuk referensi bukunya itu saya cari di sini ya, dari buku ini Introduction to Automata Theory, Language and Computation, karyanya ini John Rajaf terus Jeffrey. Di buku ini nih dijelasin secara detail perbedaan DFA dan NFA beserta contoh penggunanya dalam bahasa formal dan compiler. Nah, di buku ini yang mendukung jawaban yang saya buat tadi itu tuh ada di bagian ini nih, a transition function that takes
a transition function that takes a argument, a state, and input symbol and returns a state. Nah, ini nih ngebuktiin tadi jawaban saya benar, karena artinya itu untuk setiap pasangan state seperti state, input, simbol, fungsi transisinya hanya mengembalikan satu state pasti. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.